Hai Sistar Beradar, selamat datang di channel R7 yang akan membahas tentang ringkasan sebuah film khusus bagi agan-agan yang kepo. Kali ini Bang Jack akan melanjutkan film berjudul The Piper bagian 2. Di mana sebelumnya kita melihat asal mula teror tikus yang mulai menyerang warga akibat ulah kepala desa yang membakar penyihir hidup-hidup di dalam gua bersama dengan mayat penduduk asli dari desa tersebut. Hal itu membuat ribuan tikus-tikus yang berada dalam gua mulai melarikan diri. Kepala desa dan putranya yang tidak menyukai Wuryong berusaha memprovokasi penduduk dengan mengatakan bahwa kedua ayah dan anak tersebut merupakan mata-mata perang yang akan membahayakan para warga desa sehingga mereka berencana untuk mengusirnya. 사나이. 에? 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 Sementara itu di dalam rumah Wuryong berusaha membujuk Misok untuk ikut bersamanya ke kota Seoul karena perang sudah berakhir. 어림없어요, 영남아버지. Namun saat Wuryong datang untuk menerima hadiah yang telah dijanjikan oleh kepala desa, para warga sudah berkumpul dengan wajah yang terlihat tidak menyukainya. Kepala desa dengan senyum licik memperlihatkan sebuah bangkai kucing kepada Wuryong yang telah ia persiapkan sebelumnya, dan menjelaskan jika hama tikus yang sudah hilang dari desa berkat bantuan penyihir dan ide darinya. 나무 밑에 좀 보고 와. Saat Wuryong ingin mengambil uang tersebut, tiba-tiba Namso segera memotong jarinya dengan sebuah pisau. Kepala desa lalu memperlihatkan secari kertas, peta serta sebuah pensil milik keluarganya yang sebelumnya diambil oleh putranya. 이놈한테 이런 게 있어. Wuryong pun memohon kepada penduduk desa agar dia dan putranya bisa diampuni. Namun warga desa yang tidak tahu terima kasih segera menghajar Wuryong. Tanpa diduga Misok yang melihat hal tersebut juga ikut menuduh Wuryong sebagai seorang komunis. 빨갱이 맞아요. 저 학생 빨갱이야. Mendengar itu hati Wuryong menjadi hancur. Ia pun meminta agar kepala desa mau membiarkan mereka pergi. Tiba-tiba Misok berjalan sambil mengenakan pakaian penyihir di desa tersebut. Seluruh orang yang melihatnya pun terkejut karena melihat sekujur tubuh Misok penuh dengan darah akibat pisau yang sudah tertancap di perutnya. Dengan wajah pucat Misok mengutuk seluruh desa. Setelah itu ia pun tewas. 아이들은 살까 죽을까? 온다! 손님이! Kepala desa kemudian menuangkan cairan racun petisida ke dalam nasi kepal untuk membunuh Wuryong dan putranya. Dalam keadaan babak belur dan terluka mereka pun pergi meninggalkan desa. Setelah berjalan semalaman Wuryong yang kehilangan banyak darah pun tertidur di sebuah pohon. Melihat ayahnya tertidur yang nam segera pergi kembali ke desa untuk mengambil suling milik ayahnya. Saat hampir petang Wuryong pun terbangun dan melihat seekor-seekor tupai yang tewas setelah memakan bekal mereka. Ia pun tanpa khawatir dan segera mencari putranya. Sementara itu Yang Nam yang telah mendapatkan suling milik ayahnya, rupanya kelaparan dan memakan nasi kepal yang berisi racun. Beberapa saat kemudian Yang Nam pun mulai muntah darah dan terjatuh akibat efek racun tersebut. Wuryong yang seolah-olah melihat jiwa putranya yang perlahan meninggalkannya pun menangis sekeras-kerasnya. Karena putra sematawayangnya telah tewas terbunuh.
Di atas bukit dengan tatapan penuh dengan amarah, ia pun bersumpah akan membalas dendam kepada penduduk desa atas kematian putranya. Di malam hari Woo-ryong dengan tenang merasakan arah angin yang berhembus ia lalui membakar jasad putranya sambil menaburkan bubuk putih ke dalam kobaran api tersebut. Kepulan asap putih dengan cepat menyebar menuju arah desa. Setelah itu, Woo-ryong segera menuju bunker untuk melihat gerombolan tikus yang terperangkap di tempat itu. Ia lalu menaburkan bubuk putih ke seluruh tubuhnya agar tikus-tikus tidak menyerangnya. Ia pun melukai lengannya menggunakan sebuah baru agar darahnya bisa memancing gerombolan tikus yang sudah sangat kelaparan. Di tengah malam yang dingin, Woo-ryong kemudian berjalan dengan tatapan kosong sambil meniup-sulingnya diikuti oleh ribuan gerombolan tikus menuju ke arah desa. Akibat asap putih yang telah menyelimuti desa membuat tubuh para warga yang tertidur lelap menjadi lumpuh karena menghirup asap putih tersebut. Salah satu warga terbangun, ia terkejut karena kedua kakinya telah dimakan oleh tikus yang kelaparan. Namso yang juga terbangun mencoba untuk kabur dari kejaran tikus-tikus yang kelaparan. Ia pun masuk ke dalam sebuah kandang untuk berlindung. Tikus-tikus mulai memanjati kandang tersebut. Namso yang sudah frustasi berusaha mengusir tikus-tikus dengan seekor kucing yang ia genggam, namun justru kucing itu berbalik menyerang Namsan. Gigitan dari kucing membuat Namso merasa kesakitan, ia pun terpeleset dan jatuh hingga pingsan. Tikus-tikus pun langsung menyerang Namso. Kepala desa yang panik berusaha untuk lari dari kerumunan tikus, menggunakan sebuah obor dan pedang samurai. Tiba-tiba ia sangat terkejut melihat Woo-ryong yang muncul dari kegelapan dan berjalan menghampirinya. Woo-ryong menanyakan apakah kelapa desa senang telah bertemu lagi dengannya. Sambil meneteskan air mata, Woo-ryong mencurahkan isi hatinya yang hancur karena kepala desa telah mengkhianatinya setelah ia membantu desa mengatasi teror dari tikus-tikus selama puluhan tahun. Namun kepala desa tidak menepati janjinya dengan memberikannya uang, malah putra kesayangannya Yeongnam tewas akibat memakan bekal yang telah dilumuri pestisida oleh kepala desa. Namun kepala desa justru tidak menyadari kesalahannya dan mengutuk perbuatan Woo-ryong yang menggunakan tikus-tikus untuk menyerang desa. Tanpa sadar ia sudah terkepung oleh tikus-tikus yang kelaparan. Ia berusaha untuk memanjat tali ayunan. Melihat hal itu, Woo-ryong segera meniup sulingnya untuk memerintahkan gerombolan tikus menyerang kepala desa. Kepala desa yang berusaha menghindari gerombolan tikus, tiba-tiba terjatuh. Seketika itu tikus-tikus yang kelaparan segera memakan tubuh kepala desa tanpa sisa. Keesokan paginya para anak-anak di desa yang terbangun langsung menangis ketakutan mencari orang tuanya telah menghilang. Tidak lama kemudian terdengar suara suling dari Woo-ryong, yang membuat para anak-anak mengikuti. 다 같이 있나 보네. 가자. Tanpa sadar anak-anak berjalan memasuki sebuah bunker kosong berisi tikus-tikus. Woo-ryong yang sudah kehilangan belas kasihan segera menutup bunker tersebut dengan batu besar. Film berakhir di mana Woo-ryong berhasil menghabisi nyawa seluruh penduduk desa tanpa tersisa satu orang pun. Semoga kawan-kawan terhibur, sampai jumpa di review film selanjutnya.